Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Marinda, Kepala TKPG Komering, Desa Mdua Indah, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan karya praktik baik yang akan diikutsertakan dalam penghargaan GTK tahun 2025. Konten yang saya pilih adalah apresiasi GTK dedikatif Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak. Konten karya yang saya pilih, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Di balik kemajuan teknologi yang begitu cepat, di tengah hamparan hijau perkebunan tebu yang luas di Desa Meluai Indah, berdiri sebuah sekolah yang menjadi rumah harapan bagi anak-anak pekerja, karyawan, dan buruh tebu bernama TKPG Komering. Sekolah ini menjadi tempat pertama bagi mereka mengenal dunia pendidikan yang mengajarkan mereka tentang kehidupan, kebaikan, dan mimpi. Perjalanan menuju sekolah pada saat musim hujan tiba sangat sulit kami lalui. Jalan menjadi licin dan berlumpur. Begitu pula di musim kemarau, jalan berdebu, bahkan banyak anak yang terkena ispa. Tapi ini bukan halangan bagi kami untuk tetap semangat berangkat ke sekolah. Sebagai kepala sekolah di lingkungan perkebunan tebu, saya sering merenung bagaimana cara menumbuhkan anak-anak yang sehat, berkarakter, bersemangat di tengah perkebunan tebu, di mana orang tua sibuk bekerja dan mencari nafkah. Hal ini memicu kurang perhatian terhadap anak-anak. Jawaban saya temukan dalam Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Ketika saya mulai bertugas sebagai kepala sekolah di TKPG Komering, situasi sekolah kami telah memiliki fasilitas yang sangat mendukung kegiatan untuk anak-anak. Ruang kelas yang bersih, dilengkapi dengan permainan edukatif, media pembelajaran yang menarik, serta lingkungan main yang aman dan nyaman. Halaman sekolah kami luas dapat dimanfaatkan untuk kegiatan motorik, senam pagi, dan pembelajaran berbasis alam. Meskipun fasilitas sudah sangat mendukung, pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat masih perlu terus diperkuat dalam keseharian peserta didik. Salah satu tantangan utama adalah menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan positif pada anak secara berkelanjutan. Anak-anak usia dini masih dalam tahap meniru dan membutuhkan contoh nyata setiap hari. Kadang mereka sudah terbiasa berdoa atau menjaga kebersihan di sekolah, akan tetapi belum tentu menerapkannya di rumah. Disinilah peran guru dan orang tua menjadi sangat penting, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua. Tantangan berikutnya adalah menyatukan persepsi antara orang tua dan guru. Hal ini akan menyebabkan perbedaan pola asuh dan penerapan disiplin antara di rumah dan di sekolah. Sebagai kepala sekolah, saya berupaya membangun komunikasi yang harmonis melalui pertemuan rutin dengan orang tua. Selain itu, meningkatkan pemahaman dan komitmen guru terhadap nilai-nilai anak Indonesia hebat juga menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Guru adalah teladan utama bagi anak-anak. Oleh karena itu, saya berupaya melakukan pendampingan dan supervisi rutin, serta melakukan pelatihan internal yang menekankan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam kegiatan bermain, bernyanyi, dan bercerita. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana menumbuhkan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara konsisten dalam keseharian anak. Dari situ, saya pun beraksi membangun komitmen bersama dalam memperkenalkan konsep Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat kepada guru dan orang tua, sehingga terwujudlah komitmen bersama untuk menjadikan sekolah dan rumah sebagai ruang pembiasaan positif yang saling melengkapi. 7KI bersinar dimulai dari kegiatan pagi hebat. Orang tua pagi-pagi telah membangunkan anaknya. Dilanjutkan pembiasaan sholat duha berjamaah di sekolah. Kebiasaan selanjutnya sehat dengan berolahraga bersama di halaman maupun di ruangan. Saya bersama guru mengadakan kegiatan edukatif
tentang makanan bergizi. Anak-anak diajak mengenal tanaman sayuran yang dihasilkan dari kebun di sekitar sekolah. Anak-anak terbiasa membawa bekal dari rumah, masakan orang tua mereka sendiri. Setiap hari Sabtu kami mengadakan program makan sehat bersama, kerjasama antara komite sekolah dan wali murid. Gemar belajar. Untuk menumbuhkan kebiasaan belajar, saya membangun pojok baca tebu pintar di setiap kelas. Guru membacakan kisah inspiratif tentang anak yang rajin belajar dan berbuat baik dari buku-buku cerita anak Indonesia. Anak-anak kemudian menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa mereka sendiri. Melalui kegiatan ini, mereka belajar menyimak, berbicara, dan mengungkapkan perasaan dengan bahagia. Selanjutnya, anak-anak diajak untuk bermasyarakat. Program teman Komering. Anak-anak diajak berkeliling, mengenal lingkungan sekitar, ke medical, perusahaan, memperkenalkan kebun tebu kepada anak-anak, bahwa dari tanaman tebu inilah akan menghasilkan gula. Selain itu, pada bulan Ramadan kami mengadakan kegiatan sosial kecil, manisnya berbagi, di mana anak-anak memberikan bingkisan kepada teman-teman di sekitar sekolahnya yang kurang mampu. Melalui G7KI Bersinar, kami memulai program komunitas dengan orang tua, menjalin kesepakatan bersama dengan menggunakan jurnal harian yang dievaluasi dalam 1 bulan sekali. Dari aksi-aksi tersebut di atas, berdampak dalam kegiatan sehari anak-anak. Upaya pembiasaan melalui gerakan dan kebiasaan anak Indonesia hebat membawa perubahan yang membanggakan. Setelah berbagai aksi dan pembiasaan dilakukan secara konsisten, perlahan-lahan perubahan positif mulai tampak di lingkungan sekolah. Anak-anak menunjukkan sikap yang lebih mandiri, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kecil mereka. Mereka sudah terbiasa berdoa, melakukan kegiatan, menyapa, menjaga kebersihan kelas tanpa harus diingatkan. Dampak positif juga terlihat pada guru dan orang tua. Guru menjadi lebih kreatif dan reflektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Hubungan antara sekolah dan keluarga semakin harmonis karena adanya komunikasi yang baik. Secara keseluruhan, suasana sekolah menjadi lebih hangat, tertib, dan menyenangkan. Nilai-nilai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kini bukan sekedar slogan, tetapi sudah menjadi budaya yang hidup di sekolah TKPG Komering. Menjadi kepala sekolah di tengah kebun tebu mengajarkan saya tentang makna pengabdian. Di tengah keterbatasan, saya belajar bahwa kepemimpinan sejati adalah kemampuan untuk menyalakan semangat dalam diri orang lain. Saya tidak ingin hanya menjadi kepala sekolah yang menjalankan administrasi, tetapi pemimpin pembelajaran yang menginspirasi. Melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bersinar, saya dan guru-guru TKPG Komering ingin memastikan bahwa anak-anak di Komering tidak merasa berbeda dari anak-anak di kota. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, bermakna, dan membahagiakan. Saya percaya anak-anak di tanah Komering kelak akan tumbuh seperti tebu yang kami rawat, kuat pada akarnya, manis dalam hasilnya, dan bermanfaat bagi sekitarnya. Dedikasi bagi saya adalah keikhlasan bekerja tanpa menunggu pujian, dan kebahagiaan melihat perubahan sekecil apapun yang terjadi di sekitar. Saya teringat pada pepatah lama, semakin tebu ditekan, semakin manis sari yang keluar. Begitu juga pengabdian di dunia pendidikan, semakin berat tantangan, semakin manis hasil perjuangan jika dijalani dengan cinta. Saya, Ani Marlinda, Kepala TKPG Komering, akan terus menyalakan lentera kecil pendidikan di tengah hamparan tebu, agar setiap anak tumbuh dengan manisnya pengetahuan dan manisnya harapan. Inilah yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.